Selamat siang, kita lanjutkan lagi perkuliahan untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi pertemuan kedua hari ini. Topik kita pada hari ini membahas tentang pengenalan komputer. Kemarin Pak sudah sempat tanyakan mengenai apa itu komputer dan siapa yang baru kenal komputer. Nah, kalian sudah memilih program studi pendidikan informatika. Berarti program studi ini berkaitan dengan yang namanya komputer. Selalu membutuhkan komputer dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Jadi untuk jurusan ini kita akan bergelut dengan yang namanya komputer. Kalau yang sudah pernah dapat di SD, SMP, SMA, saya rasa itu sudah menjadi bekal yang bagus. Sedangkan yang baru pertama kali mengenal komputer, mari kita sama-sama belajar untuk mengetahui apa itu komputer dan pentingnya komputer bagi manusia. Nah, sebelum kita mempelajari lebih luas lagi tentang teknologi informasi, kita harus mengetahui dahulu apa itu komputer dan bagaimana suatu komputer dapat bekerja. Kehidupan manusia saat ini nampaknya sudah tidak dapat lagi dilepaskan dari teknologi, khususnya komputer. Bahkan banyak peralatan berbasis komputer saat ini yang umum digunakan dan dimiliki oleh masyarakat. Misalnya Personal Data Assistant atau PDA, Global Positioning System (GPS). GPS itu saya rasa semua sudah familiar. Dalam penggunaan GPS, pasti sering menggunakan GPS di smartphone. Mobile komputer, yaitu komputer desktop atau laptop. Terus mobile phone, translator dan sebagainya. Komputer diambil dari komputer yang berarti menghitung. Ya, untuk pengertian secara komputer ini bisa kalian baca di slide ini. Beberapa pakar dan peneliti memiliki pengertian tersendiri dengan komputer, diantaranya sebagai berikut. Ya, ada Robert Hablismer, ada Donald Sanders dalam buku Computer Today, dan ada Amacher dan kawan-kawan dalam buku Computer Organization. Ya, saya rasa nanti kalian bisa baca pada slide ini. Komputer adalah sekelompok alat elektronik yang terdiri atas perintah input atau masukan, alat yang mengolah input atau proses, dan peralatan output yang memberikan informasi atau keluaran, serta bekerja secara otomatis. Analoginya seperti ini. Ya, kamu mau mengetik nama, misalnya mau mengetik nama Mardi, tekan MARDI di keyboard, maka akan muncul Mardi pada layar monitor. Nah, itu adalah sebuah proses input, sebuah input. Selanjutnya, kamu ingin mencetak nama Mardi tersebut di sebuah kertas. Kemudian kamu menekan Ctrl P atau pilihan print. Nah, di situ komputer akan bekerja atau memproses kata nama Mardi tersebut untuk dicetak. Setelah itu, printer akan mengeluarkan sebuah kertas yang menuliskan nama Mardi. Nah, itu yang disebut dengan output atau hasil keluaran. Baik, semua bisa paham. Pengalaman komputer, ya, itu dibagi atas 4, yaitu data yang diolah berupa komputer analog, yang berikut masih data yang diolah. Yang kedua adalah komputer digital seperti ini. Yang ketiga itu komputer hybrid, merupakan kombinasi antara komputer analog dan komputer digital, misalnya VxMail. Ya, itu kalian bisa lihat di Telkom, biasa masih ada yang untuk mengirimkan fax. Hal yang kedua adalah berdasarkan penggunaan. Yang pertama, komputer untuk tujuan khusus. Jadi komputer ini digunakan secara khusus dan mempunyai satu fungsi kerja, misalnya sebagai server.
Yang kedua adalah komputer untuk tujuan umum. Komputer ini digunakan secara umum misalnya untuk pengolahan grafis, pengolahan multimedia, pengolahan database, dan pengolahan program lainnya. Yang berikut, hal yang ketiga dalam hal bentuk dan ukuran. Superkomputer, jenis komputer digunakan untuk menyelesaikan masalah yang membutuhkan perhitungan sangat kompleks. Biasanya digunakan di lingkungan universitas, pemerintah, dan perusahaan besar. Yang kedua, mainframe. Jenis komputer ini digunakan di lingkungan ketika si pengguna membutuhkan akses menjalankan program dan memakai data secara bersama-sama. Biasanya komputer jenis ini banyak digunakan sebagai server e-commerce yang melayani transaksi melalui internet. Masih soal bentuk dan ukuran, yang ketiga itu ada namanya mini komputer. Jenis komputer ini lebih kecil dari komputer jenis mainframe, tetapi lebih besar dari jenis mikrokomputer. Yang keempat itu ada workstation, komputer single user digunakan oleh satu orang yang sangat powerful. Biasanya digunakan untuk aplikasi komputer yang membutuhkan perhitungan kompleks dan pekerjaan berat, misalnya pembuatan animasi komputer. Yang kelima itu ada jenis komputer yang digunakan oleh satu orang. Jenis komputer ini mencakup desktop komputer, laptop, atau PDA. Nah, berdasarkan hal yang keempat, ada yang namanya generasi. Kita sampai pada hal yang keempat, yaitu generasi. Alasan yang mendukung adalah kemampuan dari mikroprosesor jauh di atas IC chip. Dengan demikian, pada saat ini kita sudah memasuki komputer generasi keempat dan bahkan kelima. Semuanya nanti kalian bisa membaca dari beberapa referensi yang ada di internet tentang perkembangan komputer sehingga generasi sekarang. Kita lanjut pada perkembangan dan klasifikasi komputer. Komputer itu diartikan sebagai alat untuk menghitung. Menurut Bessemer pada tahun 1985, alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan. Jadi pemahaman beberapa ahli di sini punya tujuan yang sama, yaitu proses kerja dari para komputer untuk membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan. Ini ada beberapa penjelasan lagi dari beberapa ahli. Silakan kalian baca. Klasifikasi komputer berdasarkan jenis data yang diolah dan kapasitas CPU. Komputer berdasarkan jenis data yang diolah, misalnya komputer analog, dan ada namanya komputer digital. Yang berikut adalah komputer hybrid, kombinasi antara komputer analog dan komputer digital. Komputer berdasarkan kapasitas CPU. Ada superkomputer, mainframe komputer, mini komputer, workstation komputer, dan mikrokomputer atau personal komputer. Jadi untuk pengertian superkomputer, mainframe komputer bisa kalian baca di sini. Baik itu mini komputer dan workstation komputer maupun mikrokomputer. Baik, jadi itu beberapa penjelasan tentang sejarah komputer, perkembangan komputer, dan klasifikasi komputer. Untuk tugas pertemuan kedua ini silakan mencatat. Saya langsung sebut saja. Yang pertama itu jelaskan pengertian dari komputer analog secara lengkap. Jangan lupa memberikan contoh beserta gambar.
Yang kedua, jelaskan pengertian dari superkomputer secara lengkap dan berupa gambar. Yang ketiga, jelaskan pengertian dari mini komputer secara lengkap dan beserta gambar. Jadi, tiga soal ini dikerjakan dalam bentuk PDF, dan tidak di print, tetapi nanti akan Pak kirimkan link Google Drive untuk kalian mengirimkan tugas pertama ini. Saya kira sudah jelas untuk tugas ini dan materi pertemuan hari ini. Bagi yang merasa tidak jelas untuk pertemuan hari ini, silakan tinggalkan pertanyaan di grup Telegram. Saya batasi hanya 5 pertanyaan. Jangan lupa subscribe dan like postingan ini di YouTube. Hanya itu saja dan selamat siang.